Misteri Laskar. Kenapa kamu, Kar? Gadis itu bertanya dari balik bukunya. Itu Dar, ada mayat lagi di WC. Hah? Dara sangat kaget mendengar berita yang disampaikan teman sebangkunya. Dia segera menaruh buku di laci meja, lalu berdiri dari kursi. Teman-teman mereka yang juga mendengar kabar itu seketika terhenti dari aktivitas masing-masing. Gimana? Gue gak salah dengar kan? Serius? Ada mayat lagi? Berbagai pertanyaan terdengar di kelas itu. Fauzi, Awan, panggil Dara pada dua orang itu. Ini kenapa pada ngeliatin tembok? Tanyanya ketika sampai di samping Fauzi. Ini Dara, tadi kita ngeliat ada tulisan di situ. Fauzi menunjuk tembok di depan mereka. Berbekal rasa penasaran, tiga orang itu maju untuk melihatnya. Ketika Dara, Kila, dan Alin sampai di tembok itu, mereka bisa melihat sebuah tulisan yang terukir di bagian tengah tembok. Halo, terima kasih sudah membebaskan kami. Sekarang, waktunya memulai peristiwa masa lalu di masa kini. Diambil dari buku berjudul Misteri Laskar karya Henry Setiawan. Bagi yang ingin membaca buku ini selengkapnya, silakan kunjungi platform atau aplikasi Lentera. Oke, itu tadi cuplikan novel dari Misteri Laskar ya. Wah, itu tadi serem juga itu. Ini sangat memancing atau merangsang rasa takut. Jadi adrenalinnya langsung langsung naik tuh para pembaca pasti ketika membaca yang bagian itu. Dan pasti setelah atau ketika masuk ke dalam bab-bab yang ada di dalam novel itu pasti lebih apa ya, lebih terasa gitu. Em, Adrenalinnya bakal naik dan naik terus dan akan menciptakan suasana atau atmosfer yang wow. Entah, saya nggak bisa meinikan dengan kata-katanya, tidak bisa melukiskan dengan kata-kata, tapi itulah em, hebatnya novel bergenre horor seperti itu. Oke, em, kita langsung saja ngobrol dengan para bintang tamu. Selamat malam, Kak Henry dan Mas Sutanto. Halo, selamat malam. Nah, ini Katanya ada. dengan Kak Henry Halo, ya. halo, selamat malam. Oke, Salam kenal selamat semua. malam Mas Sutanto. Oke. Jadi ini ya, sobat-sobat lintas, ada Kak Henry dan ada Mas Sutanto juga. Nah, nanti teman-teman yang ada di sini kalau mau nanya-nanya silakan ya. Nah, siapa tahu penasaran dengan mungkin menerbitkan atau apa ya Mas Sutanto kalau boleh tahu istilahnya kalau kita ingin mengunggah buku seperti Henry di Mempublikasikan, Lentera App. Kenapa? mempublikasikan, Mengaplikasikan ya? mempublikasikan. Oh, mempublikasikan, oke. Iya, jadi sifatnya publikasi, swapublikasi ya, Oke. swaterbit lah ibaratnya, atau self Oh, publish bahasanya. Jadi penulis tuh bisa ah, bisa menerbitkan karyanya sendiri di aplikasi Lentera gitu. oke. Soalnya selama ini saya nanya ke Henry apa apa sih istilahnya atau untuk menyebutkan Lentera App ini apakah penerbit atau apa? Katanya mereka bukan penerbit. Iya, sebetulnya Heeh. kami perpustakaan digital, Kak. Oh, gitu. Ya, karena perpustakaan digital, jadi koleksi kami macam-macam tuh. Ada non fiksi, ada fiksi gitu. Juga fiksinya juga Mm-mm. beragam banget, genre-nya dari segi genre.
non fiksinya juga beragam gitu. Dan karena kami perpustakaan, jadi beda kayak platform-platform menulis ya. Kalau Iya. platform menulis ini kan dia bisa disetorin bab per bab tuh Kak. Oh iya betul betul. Kalau di kami nggak bisa karena kami perpustakaan kan. Jadi bayangin aja Oh teman-teman semua datang ke perpustakaan mau ngasih buku, itu kan buku yang dikasih ya, bukan lembaran iya bab ya, bab iya. atau bab. Jadi memang kalau ada karya yang mau dikirimkan ke kami itu harus sudah selesai dulu karyanya, tamat dulu Oke gitu. oke Kira-kira oke. kayak gitulah gambaran umumnya ya. Nanti kita Iya lebih lanjut betul bisa betul. diskusi. Iya jadi memang teman-teman semua ini kami mengadakan bincang literasi ini untuk tujuan utamanya sih untuk memotivasi, menginspirasi sobat-sobat lintas yang ingin menerbitkan karya tulisnya, tidak hanya fiksi tapi non fiksi juga, karena selama ini banyak yang apa ya, dalam tanda kutip, jadi berhenti di tengah jalan karena merasa tulisannya ini kurang bagus. Nah, jadi katanya ya udahlah mau ngapain karya seperti ini pasti tidak akan diterima di mana-mana gitu. Makanya kami menghadirkan Kak Henry dan Mas Sutanto di sini untuk apa ya, untuk membangkitkan lagi semangat teman-teman, semangat sobat-sobat lintas untuk melanjutkan impiannya menjadi seorang penulis. Eh, dan salah satu platform yang sangat akan sangat membantu adalah Lentera App ini ya, Mas Sutanto. Iya Kak. Gitu. Nah, tapi nanti juga pasti ada lah semacam apa ya kriteria-kriteria pasti ya Mas Sutanto di sana ketika Iya, ingin menerbitkan jadi karya. kami perpustakaan memang, tapi secara proses kerja itu kami mirip. Secara proses kerja kami mirip penerbitan cetak ya. Jadi Hmm, editor gitu yang nemenin penulis, yang kontakan sama penulis kalau lagi bukunya diedit atau sebelum diedit gitu ya. Ada proses kurasi juga. Proses kurasi ini proses penilaian. Tadi kalau ngomongin kriteria gitu ya. iya Jadi betul. ketika naskahnya masuk itu ke link yang dikirimkan, yang diisi, itu nanti kami nilai dulu, kami kurasi dulu gitu. Jadi apakah karya ini bisa dipublikasi di Lentera atau enggak. Kalaupun nggak bisa, itu nanti kami kirimkan catatan-catatan biasanya untuk penulis revisi. Jadi Oh, jadi nanti kalau penulis revisi lagi bisa balik lagi tuh ke Lentera untuk kami betul kurasi lagi. Gitu betul. sih intinya. Jadi Oh, sejauh ini kami nggak banyak nolak naskah kok gitu ya. Jadi mm, penulis nggak peduli naskahnya kayak gimana, kirim aja. Yang penting udah selesai sih intinya itu. iya. Kirim aja ke Lentera, nanti kami nilai. Kalau memang masih perlu perbaikan, kami kirimkan catatan-catatan. Nanti teman-teman bisa perbaiki. Kalau memang sudah baik, itu nanti bisa ke proses kontrak ya gitu. Kami minta dokumen-dokumen kayak KTP, NPWP kayak gitu-gitulah Kak. Oh gitu. Uh, uh, Jadi yang jelas harus selesai dulu, kemudian dikirim ke Lentera, nanti akan ada proses kurasi ya. Betul, akan ada proses kurasi dan di proses itu nanti ada catatan yang di kami kasih gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti akan ada semacam diskusi dengan editor kali ya, Mas ya, antara penulis dengan editornya. Iya, betul. Betul, Oh, betul sekali. iya memang sama dengan penerbit pada umumnya gitu kan, seperti itu proses kerjanya. Oke, saya beralih ke Kak Henry dulu. Halo Kak Henry. Halo, Iya, waktu apa ini pengerjaan novel Misteri Laskar ini berapa lama sebetulnya? waduh lama banget tuh. Oh lama Dua banget. tahunan lah ada totalnya. Berapa? 2 tahun nah, Oh 2 tahun. dari Bisa, 2022 ya. oke. Bisa Belum Pak. tercetus mau bikin novel bergenre horor ini apakah memang niatnya begitu dari awal? Maksudnya apakah memang em, seleranya Mas Henry ini horor atau terpikir setelah ada pengalaman tertentu? Kalau apa
selera emang suka horor, bacaan horor kan. Tapi Mm-mm. waktu awal-awal nulis ya 2022 itu nggak pernah kepikiran buat bikin horor. Mm-mm. Malah Misteri Laskar ini nggak sengaja bisa dibilang adanya itu. Mm-mm. Gitu. Awalnya Jadi tuh, sebelumnya eh, ya awalnya gimana? se- sebelumnya ada draft lain. Jadi Dara itu di cerita lain, bukan di Misteri Laskar gitu. Oke, Adalah novel apa ya, novel anak lah adalah gitu. Nggak tahu bisa dibilang cerita anak atau enggak. Nah, oke. terus waktu itu kan belum tahu outline. Filenya hilang, file itunya. Ya file-file Oke, udah dibikin tuh 100 kata lah udah ada. Hilang filenya. oke. Dibikin lagi, lah aku bingung. Oh, bikin lagi mau bingung. Jadi akhirnya udahlah dibuat horor aja gitu ya. Enggak gitu, enggak langsung. Jadi bingung kan, ini apalagi itu lagi gimana ya? Ya udah, scroll internet nemu cara membuat outline dulu ya. Wah, itu Oh, awal-awal nulis tuh. Baru berapa eh, sebulanan ada lah, belum sebulan. oke. Langsung lu tahu, oh langsung dah bikin outline cerita itu, si Eh, cerita yang itu ya. Tapi begitu di tengah jalan kok mikir ini gimana kalau jadi horor aja. oh, jadi itu sebetulnya di tengah jalan baru kepikiran ya, mau Kayaknya bikin dulu horor. belum rancang bab gitu ya, baru rancang karakter ini gitu loh. Baru bikin semestanya, Iya. baru bikin universe-nya. Mana Uh, ketika dirasa-rasa kok ini bisa jadi horor gitu kan ya? nggak tahu dulu mikirnya gini. Hmm, Yang penting kok kepikiran apa ya? Mau jadi horor aja yang penting udah gitu loh. iya, maksudnya Gitu gitu. nggak tahu. Iya, Jadi sebenarnya ada unsur coba-coba di situ ya. ya mungkin. Coba ini kalau apa genrenya kita buat horor kayak gitu kan. Iya. Eh, Umur kan karakter juga dinaikin akhirnya tuh. Tadinya anak-anak, sekarang itu gonta-ganti loh umurnya. Awalnya SMP oh kelas 1 ya. 6 iya. SD, mau SMP kelas 1. Terus ganti Heeh. lagi, lulus SMP lah ada. Ya, SMP tes. Sudah. iya berarti kan di situ kayak SMA kan di situ di Ya SMA, novelnya. cuman dulunya bukan SMA. Iya, SMP, SD, ya. setelah apa berubah haluan. Berapa Jadi kali tuh. oh berarti dari dari Henry sendiri sudah beberapa kali mengubah Revisi. iya merevisi outline mungkin ya, merevisi Ya. bahkan Bentar, ya. Outline oh udah jadi, ya. heeh. Tapi begitu nulisnya, revisi. Mengubah outline lagi nggak setelah itu? Enggak, dari ganti gitu Oh, aja. Kan alurnya sama oke, sih, gitu. oke, oke. Nah, Gitu. itu em, idenya, maksudnya ide kejadian-kejadian yang akan dialami oleh karakter-karakter di dalam situ, itu Henry gimana mendapatkan ide-ide itu? Ngayal sih. Gitu. Ini gini, ada apa? Oh ini ya udah. Eh, eh, jadi kan ada tuh kan yang penulis yang em, dia mengambil sebuah apa ya perumpamaan gitu sebentar sebentar ini saya cas dulu laptopnya. Oke. Ada kan yang penulis yang idenya itu berasal dari bagaimana kalau gitu. What if? Oh, what if ya? Ya, what if? Bagaimana Oh, kalau si ini nih begini? Apa yang akan terjadi? Jadi dia mengambil sesuatu dari hal-hal yang sebenarnya nggak lazim gitu oh ya. terjadi. Kalau ya, kalau what if itu lebih ke idenya. Kayak sebenarnya ide ini udah ada dari lama juga sih, dari ya, tahun 2023 lah ada. Mm-mm. Kalau Jadi Henry begitu itu, ya, kalau Henry em, apa yang dipikirkan bahwa si Dara akan mengalami ini nih. ya Hmm. itu sebenarnya gabungan dari draft pertama. Draft pertama kan udah mikir nih, oh mau bikin
novel pembunuhan, tapi dulu udah karakter pembunuhnya udah ketahuan sih dulu. Mm. Ya, yang jelas bukan orang gitu. Bikinnya gitu. Ah, ini pasti beda nih dulu nih. Beda, kan? Itu. Eh, Beda dengan maksudnya dengan apa nih Dengan perbedaannya? cerita thriller yang lain. Oh iya. Horor thriller lah, horor yang lain. Horor thriller kan Mm-mm. jatuhnya dulu. Nah, ketahuan kan draft awalnya ketahuan tuh sampai itu juga struggle tuh nulisnya. Sampai setahun juga tuh. 2022 sampai 2023 gitu. Oke. Nah, 2023 ya. Kenapa? idenya menghadirkan tokoh Dara ini, kenapa memilih tokoh seperti Dara menjadi tokoh utama? Oh, kalau dulu jadi gini. Aku baca novel, ada karakter namanya Dara. Oke. Nah, terus pikir, kayaknya bagus juga. Kayak namanya lumayan nih buat jadi nama karakter. Oh, namanya. Terus Ya, itu endingnya ya. Hah? kebiasaan-kebiasaan dia, sifat-sifatnya. Itu di Henry dapat ide dari mana itu? Ya, kan bertahun-tahun ya. Jadi ada ya sedikit apa ya, pemikiran kayak ini gimana kalau gini. Nah, gitu kan. Gimana kalau gitu? Jadi, gimana kalau ada anak SMA yang menghadapi ini, gitu mungkin ya? Ya, dulu Oh, SMP kan ini nama ya, Dara tuh sebelum ada ya. Nama Dara tuh sebelum ada cerita horor itu justru yang di draft pertama draft iya. sebelumnya. Oh, iya, Nah, begitu Henry memutuskan untuk membuat ya, Dara. novel bergenre horor, nah, kan otomatis Henry akan berpikir ini Dara akan mengalami peristiwa apa yang ininya horor gitu, nuansanya Iya, horor, iya kan? horor. Nah, seperti itu ya, sobat-sobat lintas. Proses kreatifnya Henry selama 2 tahun menggarap novel. Panjang weh kalau diceritain. Ya, makanya Panjang banget. mungkin bisa diringkas saja di sini. Makanya kita ngadain ini kan, buat Iya, kamu bisa berbagi pengalaman dengan sobat-sobat lintas. Bagaimana menulis novel bergenre horor. Kamu memang iya. suka horor kan katanya? Iya, bacaan horor, fantasi juga demen, Oke. Tapi sebenarnya em, penakut nggak? lumayan. Lu- Nulis draft ini dibagi ya, jadi draft pertama, draft kedua, draft ketiga, draft ke berapa itu ya terakhirnya. Draft kedua yang dulu diikutin di kelas, mau diterjun ke platform dulu, Mm-mm. nulis bagian mana, revisi ya, itu takut, Oh, lumayan sih dulu. Ya mungkin ke bawah vibe-nya. ah, iya. Jadi memang banyak penulis novel bergenre horor itu sebenarnya penakut. Itu termasuk Henry ini. Banyak lah orang lain juga ada sih kayaknya Iya, di maksudnya luar. penulis. Maksud saya itu penulis Ya, novel-novel misteri, novel-novel yang bergenre seperti ini justru eh, mereka ya takut yang serem-serem gitu loh. Tapi justru dengan begitu imajinasinya jalan, makin menguatkan imajinasi mereka untuk membuat hal-hal yang itu menuliskan peristiwa-peristiwa yang menurut kebanyakan orang menyeramkan gitu ya sobat-sobat lintas. Ini teman-teman yang lain ada yang mau nanya nggak? Tuh siapa yang resen? Silakan. Saya Kak, Oke, silakan. saya mungkin mau tanya ke Mas Susanto ya. Sutanto, Sutanto. Sutanto, Mas Sutanto, Tanto, Mas Tanto. Mas Eh, Sutanto, mengenai bagaimana sih caranya kalau misalnya kita udah punya naskah, nah kita itu pengen naskah kita diterbitin juga di Lentera. Itu tuh dikirim kemana dan alur prosedurnya bagaimana? Iya, terima kasih. Terima kasih Aida ya. Eh, Tadi saya menjelaskan bahwa alurnya ya, pertama alurnya dulu atau prosesnya dulu. Yang pertama penulis mengirimkan naskah ke link, nanti linknya saya tulis di sini deh. Atau teman-teman yang sudah follow Lentera di Instagram atau yang belum follow, silakan follow. Misalnya itu ada di Instagramnya Lentera App,
di Instagram. Itu nanti di bagian bio itu ada link-link. Salah satunya ada link pengiriman naskah. Nah, Mungkin bisa teman, di sini aja Mas Tanto, dikirim di sini di kolom chat. sebentar saya ketik ya. Oke. Itu linknya di tiny.cc/ atau garis miring kirim naskah lentera, K-nya besar, N-nya besar, L-nya besar. Teman-teman isi semua, ini form online, nanti akan langsung otomatis dialihkan ke Google Form gitu ya. Teman-teman isi semua yang bisa diisi dan wajib diisi gitu, termasuk sinopsis, profil diri, nama, sampul gitu ya. Nah itu diisi semua. Lalu setelah itu nanti akan masuk ke sistem kami gitu. Nah dari situ ada proses kurasi tadi namanya untuk menilai atau melihat karya-karya teman-teman ini seperti apa. Kalau memang dia sudah baik, maka nanti kami akan beritahu langsung dan kami akan minta persyaratan buat kontrak. Persyaratan buat kontraknya ini dokumen-dokumen legal sih. Kayak misalnya kami perlu KTP, kami perlu NPWP, kami perlu buku tabungan, nomor rekening gitu ya, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau misalnya sudah, nah, persyaratan dokumen itu dikirimkan, nanti kami kirimkan kontraknya. Kontrak di kami ada dua, kontrak eksklusif dan non eksklusif. Kalau kontrak eksklusif itu kontrak yang terbatas penayangannya hanya di kami. Jadi teman-teman karyanya tidak bisa dipublikasi di aplikasi lain. Tapi kalau non eksklusif itu teman-teman bisa mempublikasi karya teman-teman di platform lain. Begitu juga misalnya, oh Kak, karya aku ada di aplikasi A, bisa nggak dimuat juga di aplikasi Lentera? Bisa, cuma nanti kontraknya non eksklusif, nggak eksklusif gitu. Karena kontrak eksklusif ini untuk karya-karya yang sudah tidak terikat kontrak dengan pihak manapun. Misalnya dengan penerbit cetaknya, atau dengan platform online manapun gitu ya. Belum pernah terbit atau sudah pernah terbit juga kami bisa kontrak secara eksklusif gitu. Nah nanti kalau kontraknya sudah kami kirimkan, tanda tangan lewat tanda tangan digital, ada namanya kami pakai Privy ID gitu ya. Nih Henry udah hatam lah soal ini. Lalu nanti setelah itu masuk ke daftar tunggu untuk diedit gitu. Setelah masuk daftar tunggu untuk diedit, nanti kami edit. Setelah edit nanti mau terbit misalnya, itu akan pemberitahuan akan ada surat lembar spesifikasi teknis yang akan dikirimkan ke penulis. Dalam kalimat sederhana itu ibaratnya spek lah, spek naskahnya seperti apa, judulnya, halamannya berapa, jumlah katanya berapa, sinopsisnya kayak gitu-gitu. Itu finalisasi ibaratnya. Yang kami perlu persetujuan penulis. Nanti penulis tinggal centang lembar itu baru bisa terbit di Lentera gitu. Nah, kalau nanti misalnya itu kan yang langsung mulus gitu ya, langsung ke tahap oke, lolos gitu. Nah, gimana kalau ada yang nggak lolos? Nanti kalau yang nggak ada yang nggak lolos, kami beri catatan-catatan perbaikan di naskahnya. Jadi silakan penulis untuk memperbaiki naskahnya lagi. Setelah penulis memperbaiki naskahnya lagi, kirimkan lagi ke kami untuk kami kurasi kembali. Kalau memang sudah bagus, langsung bisa ke tahap berikutnya. Kalau masih ternyata ada beberapa yang kelewat misalnya, nah itu akan kami ingatkan lagi. Kira-kira kayak gitu, Kak Aida. Oke, Aida. Dan tambahan sedikit, jadi kami selain perpustakaan digital, kami juga berlaku sebagai literary agent atau agen literasi, di mana kami mempromosikan karya teman-teman ke penerbit-penerbit cetak, baik Oh itu gitu. yang lokal dan internasional, untuk dialih. Wah, keren. Juga kami akan promosikan karya-karya teman-teman, rekomendasikan ke production house untuk dialihwahanakan. Oh, bisa dialihwahanakan juga ya? Betul. Dan Oh, kami sudah ada satu naskah yang berhasil terjual oleh salah satu PH dan mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun ini diproduksi menjadi sebuah film gitu ya. film. Wow, Ya, luar gitu. Nah, biasa. Henry teman-teman punya berminat nggak tuh? ya teman-teman sangat punya peluang sekali gitu ya untuk kalau misalnya naskahnya ada di kami bisa bantu untuk edarkan gitu ya. Dialihbahasakan, dialihwahanakan kayak gitu-gitu sih. Oh bisa dialihbahasakan juga di Bisa, Lentera. bisa. Oke. Ya.
Oke, oke. Wah, jadi gimana nih Aida? Apakah sudah terjawab atau masih ada Wah, yang saya ingin sangat ditanya? tertarik sekali ya Kak untuk ikut menerbitkan untuk ikut mempublikasikan karya saya. Semoga saya cepat-cepat bisa menyusul Kak Henry ya untuk berkarya. Iya. Oke. Wah, Ditunggu itu ya tadi, Aida karyanya ya. iya, itu menarik sekali tadi Mas. Saya tertarik dengan kontrak eksklusif dan non Iya, eksklusif itu. iya. Itu apa keunggulan dari eksklusif, kontrak eksklusif itu? Kontrak eksklusif keunggulannya tadi kami akan treatment dia berbeda gitu ya dengan kontrak yang non eksklusif tentu gitu. Misalnya promosinya lebih gencar gitu. Juga tadi kami akan bantu untuk alih wahanakan dan alih bahasakan ke penerbit Oh, lokal dan penerbit internasional, juga berarti ke kalau production house. berarti kalau non eksklusif nggak akan dapat perlakuan Yes, seperti itu ya? betul. Ah, Karena memang perlakuannya berbeda. Juga sebetulnya kriterianya juga akan berbeda untuk kontrak eksklusif gitu ya. Karena oh, kriteria naskah untuk kontrak eksklusif ini memang standarnya lumayan tinggi lah gitu. Dan hmm, kalau bisa sih memang naskahnya itu betul-betul eh, nggak belum pernah diterbitkan ya. Atau kalaupun sudah pernah diterbitkan secara cetak, dia sudah lama tuh beredar gitu ya, udah nggak dijual oh, lagi kayak gitu-gitu loh. oke, oke. Ya, kami juga sekarang lagi mencari naskah-naskah yang bermuatan. Ini mungkin teman-teman punya naskah ini atau teman-teman punya teman juga yang menulis gitu ya. Kami sedang mencari naskah-naskah untuk kami kontrak secara eksklusif, untuk kami bantu alih bahasakan dan alih wahanakan. Klasifikasinya atau kriterianya itu adalah muatan lokal, kedaerahan. Oh, Dalam yang cerita mengangkat budaya itu. lokal ya, kearifan Ya, lokal seperti itu. gitu, Oke. kearifan lokal betul. Jadi itu yang masih kami cari ya sejauh ini gitu. Dan semoga teman-teman kalau ada yang punya feel free aja untuk kirim-kirim ke kami gitu ya, barangkali kita berjodoh gitu. Wah, gimana teman-teman? Pasti banyak yang tertarik ini. Keren banget itu em, apa program-programnya Lentera sangat sangat membantu teman-teman. Eh, Tadi kan katanya yang sudah pernah terbit di buku cetak bisa juga Bisa diterima, tapi sepanjang sepanjang eh, kontraknya sudah balik ke penulis ya, oke. dan sudah nggak dijual lagi gitu. Oh iya. Saya buku saya tahun 2023 masih bisa nggak, Mas? Kalau kalau kontraknya sudah balik ke penulis, udah nggak dijual lagi bisa Iya, aja. Ah, kontraknya cuma setahun sih waktu itu, belum diperpanjang lagi. oh, Gitu. Tapi oh iya itu kalau kayak buku saya itu kan kumpulan, Mas, kumpulan tulisan eh, yang berasal dari hasil liputan saya dulu. Kan saya dulu apa kebetulan menjadi salah satu redaktur di sebuah majalah, tapi ini khusus majalah yang khusus untuk para disabilitas netra. ya Nah, jadi saya sering melakukan liputan entah itu tokoh-tokoh disabilitas atau kegiatan mereka atau lembaga-lembaga seperti itu. Nah, itu bisa juga nggak tulisan-tulisan bisa saya di... Oh gitu ya. bisa. Iya, karena kami menerima semua jenis naskah Kak. Hmm, Karena perpustakaan kan kami ya. Maksudnya iya, iya. nggak ada batasan gitu ya. Silakan kirimkan aja gitu. Nanti kami akan lihat gitu peluangnya seperti apa kira-kira kayak gitu. Oke, oke. Wah. Dan kami juga biasa misalnya kerjasama sama sekolah-sekolah untuk pelatihan penulisan cerpen misalnya. Oh Atau gitu. program sastra masuk kurikulum gitu ya. Juga kami kerjasama juga sama komunitas-komunitas baca. Kan Hmm, lagi banyak banget ya komunitas baca ya di mana-mana iya, tuh gitu ya. iya. Nah, kami kerjasama juga sama komunitas-komunitas baca. Terbaru itu baru aja terbit buku dari komunitas baca Buklan yang di Jakarta. Jadi mereka Hmm. bikin kegiatan menulis dan nanti karya-karyanya itu dipublikasikan di Lentera gitu. Nah, kalau teman-teman punya komunitas yang serupa, itu bisa banget
bikin kayak gitu gitu. Jadi pelatihan nulis, ayo kita nulis gitu, terus nanti karyanya diterbitin di Lentera kayak gitu sih Kak. Oke, langsung aja nih. Gimana kalau menulis apa? Ngadain kelas penulisan dengan lintas, Mas? Oh bisa, Memungkinkan nggak? boleh. Iya boleh boleh boleh. Nanti Ini kan langsung bisa saya tangkap apa aja nih peluangnya. langsung ini ya apa bikin buku antologi komunitas lintas ya. Iya, seperti itu. Kira-kira bisa nggak, Mas? Eh, apa? Ya, jadi untuk mewadahi teman-teman yang gemar menulis kan, daripada karyanya hanya tersimpan di laptop atau di handphone, kita buatlah eh, kelas menulis yang nanti em, hasilnya itu langsung berupa buku gitu. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya Mas Tanto ya kerjasama dengan Lentera App. Oh ini Mas Tantonya kemana nih? Siapa lagi yang resen? Oh, Ibu Mbak Anastasia, Natasha. Iya. selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, gimana gimana Bu? Iya, nggak aku nyambungin sama Mas Tanto aja karena dia mungkin kendala sinyal. Oh iya Iya betul iya saya maaf ingat. maaf. Ah, ya itu Kurang dia sinyal. orang. Ya ini ada Mbak Ana. Mbak Ana adalah foundernya Lentera. Jadi kalau ada tambahan, monggo ke Mbak Ana. Teman-teman juga bisa nanya ke Mbak Ana juga. Oke, wah mantap mantap. Ini Iya, kontaknya langsung turun nih. Waduh, luar nggak sih aku biasa. pengen kenalan dengan komunitas lintas juga gitu. Oh, Jadi oke. iya, kami sangat senang sekali kalau misalkan komunitas lintas mau bekerja sama dengan Lentera untuk membuat kelas menulis gitu. Itu oke banget gitu, nggak apa-apa. Tapi di luar itu aku mau ada dua pertanyaan sih gitu ya. Satu buat Mas Henry dan satu lagi buat komunitas lintas gitu. Yang mungkin aku mau nanya ke Mas Henry gitu ya. eh Kan ini Mas Henry tuh istilahnya self publishing gitu ya di Lentera gitu. Apa sih challenge yang terbesarnya untuk mempromosikan buku Mas Henry ke halayak gitu, ke publik gitu kan? Karena kebanyakan kalau sepengetahuan saya, kalau penulis itu kan kemudian dia yang kayak, aduh aku maunya fokus nulis aja, aku males nih promo gitu, atau kayak gimana ya caranya promo tuh susah banget gitu. Baik ini Betul. penulis cetak ataupun penulis yang di digital ya, karena kalau yang cetak itu malah kadang lebih parah, suka lagi dia lagi promo malah ditodong gratisan buku gitu padahal ongkos cetak berapa gitu juga kan gitu, jadi malah bukannya untung malah buntung gitu. Nah itu yang kalau di mana kalau yang dicetak gitu biasanya. Nah ini tadi strateginya Mas Henry tuh seperti apa sih untuk melakukan promosi supaya keterbacaan bukunya Mas Henry itu tuh lebih luas gitu lah. Nah terus kalau mau tanya ke komunitas lintas gitu kan, ini apa namanya komunitasnya itu kan memang mengayomi teman-teman yang disabilitas gitu kan ya. Nah itu terus biasanya kalau mau baca itu seperti apa ya gitu? Apakah harus dari audiobooks ataukah ada yang membacakan atau seperti apa gitu teknisnya gitu? Karena ke depannya gitu proyeksi Lentera itu nanti kami juga akan ada audiobook gitu. Jadi ada beberapa buku yang misalkan kita pilih gitu terus nanti kita audiokan, dan itu formatnya juga nggak yang cuma dibaca flat begitu aja. Tapi kayak tadi tuh kayak promonya Mas Henry gitu ya. Jadi dia kayak dibikin sandiwara gitu deh gitu. Oh kayak gitu ya Bu ya. Ya, jadi saya jawab dulu untuk yang Ah, kedua ini. Em, Sebetulnya kami disabilitas netra em, mengakses buku-buku itu, mengakses bahan bacaan apapun, ada tiga metode yang biasa kami gunakan. Yang pertama tentu huruf braille. mhm. Nah, yang kedua itu ya buku audio, dan yang ketiga buku elektronik. I Seperti see. itu. Jadi seperti apa namanya? Justru kami akan lebih bisa mengakses yang soft copy daripada yang hard copy, Mbak. Gitu. Mm, Gitu. Kecuali kayak ya huruf braille itu yang jelas itu hard copy ya. I Seperti itu. see.
Jadi Kalau buku elektronik itu gimana? Dia akan ada fitur untuk dibacakannya ya, fitur audionya gitu ya? buku elektronik ya maksudnya e-book, Mbak. Iya, maksudnya ebook kalau kan untuk teman-teman yang tidak bisa melihat itu gimana untuk Kami mengoperasikan gadget itu menggunakan pembaca layar, Mbak. Nah, ada tuh. aplikasi tertentunya untuk ngebacanya itu ya. Oke. Bukan sebetulnya bukan khusus untuk membaca, memang khusus untuk mengoperasikan komputer atau laptop atau handphone dengan pembaca layar. Jadi apapun yang muncul di layar dia akan bacakan. Seperti itu. I see. Oke. Eh, Saya baru tahu. Ya, baiklah. ya, jadi bukan khusus untuk membacakan buku saja, untuk semuanya juga buka Semua yang ada di aplikasi layar ya, apapun, pembaca layar. eh, buka Office, buka internet, buka apapun itu bisa dibantu oleh aplikasi pembaca layar. Seperti itu. Mungkin dari Oke. teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Iya, dari saya Rino di sini. Oke. Ya. Jadi gini, mungkin saya menambahkan dari Mbak Iin ya, selaku founder ini dari Lintas juga kebetulan. Jadi Mm-mm. kami itu untuk gambar contohnya mungkin sebuah buku yang berupa file PDF lah Bu ya. Mm-mm. File PDF misalkan dibuka menggunakan aplikasi, contohnya mungkin yang familiar mungkin Adobe Reader ya. Mm-mm. Nah, dari Adobe Reader itu akan ditampilkan teksnya dan dari pembaca layar itu yang akan membacakannya. Mungkin kalau Ibu mau bisa saya demokan ya, mungkin seperti apa sih kita membaca buku ya. Ya, boleh. Nah, Ya, oke. coba dipraktikan Saya aja sekalian sambil ini apa screenshot ya, screenshot apa screen share. Share screen. share Ya. screen. Share Oke, screen. bentar. Saya masukin dulu. Screen sharing meeting control. You have started screen share. Coma press F. Nah, ini ada suaranya ya. Oh, iya betul. Participants can now see your screen alert. Ini suaranya kecil atau gede? Top Gede, cukup gede. Oke, saya coba saya buka sebuah teks yang pernah saya tulis ya. top dispatch. Ntar saya cari dulu Dispatch. bukunya. I documents. Document. Draft. Trivia. No value. I abios. Note. I draft. Draguni. Nah, ini kan ada teks. Dragunia. Mm-mm. Oleh Nah. Colin Rino Jufriansyah. Blank. Quote Pangeran exclaim. Ntar saya mati tanda bacanya Iya, dulu. berarti itu yang baca ya. Oh enggak, ini Bukan, Bu. pembaca layar. Iya, Ini semacam tapi- aplikasi software gitu. Apa? Iya, semacam betul. software. Iya, maksud saya tapi yang suaranya itu robot gitu lah. Oh iya, Oh, tuh. Pangeran mesin lewat. pokoknya mesin. Sebuah barisan tentara mendatangi sebuah istana megah yang terbuat dari berlian. Apa nih kecepatan suaranya? Saya lamatin lagi ya. Rate 20. Rate Ya, 0. jadi speednya bisa diatur, Bu. Asih. Ada Apa apa? namanya? Para apa yang- prajuritku. Bagaimana kita membacanya juga bisa Tampaknya diatur. ada sesuatu Apakah per yang kata, per penting huruf, per kalimat, kata per karakter itu bisa Contohnya diatur. Gawat. Nah, ini kan saya eja ya. Quote Ya. A N G A R A N Buset. A. Kayak Jadi gitu. jadi kalau ada kapital atau apa huruf kecilnya beda sendiri pelafalannya. G Nah, itu gede, A nah ini kecil. Iya, jadi Alpha. huruf kapital beda sendiri apa pitch-nya, nadanya. Oke. Dan ini teman-teman disabilitas sudah familiar ya dengan ini ya. Sudah kebetulan. Yang Oke. biasa Kebanyakan menggunakan gadget sih udah, Mbak. biasa. Tapi memang ada Mungkin juga kalau yang yang- baru belajar kan. Oke. Yang belajar atau yang benar-benar tinggal di pedalaman sehingga tidak bisa mengakses teknologi. Nah, itu mungkin yang belum. Kalau ini kan yang baca kan robot ya, dan biasanya kalau untuk membaca buku fiksi nggak tahu ya, mungkin ini kan selera masing-masing gitu. Mungkin kalau teman-teman
yang sudah terbiasa mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi apakah nyaman mendengarkan suara yang robot gitu ya? Kadang kan bacanya flat gitu, nggak ada emosinya gitu kadang-kadang ya. Dibandingkan dengan membaca yang Yang gayanya tuh kayak lebih sandiwara gitu ya misalnya gitu, Emang kayak yang jelas ada bener-bener bedanya. saut-sautan. Ya Emang gimana jelas tuh? ada bedanya. Mm-mm. Kalau saya pribadi mah jelas ada bedanya memang. Makanya itu kan sebagai itu aja sebagai sementara lah ibaratnya kan. Jadi Mm-mm. kalau ada yang lebih ya kenapa enggak gitu ya. Oh, oke. jadi Jadi pilihan emang tetap lebih prefer yang lebih nyaman, ada emosinya gitu-gitu ya Ya bacanya. jadi kan lebih hidup kan Suara. jadinya bukunya Iya itu. betul. Terus apalagi ada suara backgroundnya kayak sandiwara radio ya. Zaman Betul. dulu banget. ya Karena saya Waduh orang saya dulu nih. sama. sama kita Justru Mbak. saya juga demen Sandiwara Sanggar Cerita. Waduh itu hobi Iya saya itu. bener. Sama. Justru imajinasi saya tuh banyak kan dari situ. Kalau Iya menulis itu betul. hidup Iya jadinya. betul. Oke. Iya Tapi iya ada baik. juga nih Mbak kasus, Mm-mm. ada juga yang walaupun dia punya eh, pilihan, punya opsi untuk mendengarkan yang ada emosinya, artinya dibacakan oleh manusia, Mm-mm. ada juga yang lebih memilih Bacaan robot gitu. bacaan Yang robot flat gitu. karena Iya. mungkin yang membacakan si manusia yang membacakannya itu ya Nggak sama enak. flatnya. Mungkin kupingnya udah biasa gitu kan dengarnya mungkin. Sama aja nggak ada emosinya juga, jadi ya mending yang Oh, itu gitu. I see, Ada I juga yang see. seperti itu. Iya. Oh iya, terus aku mau tanya, kalau teman-teman di apa namanya di komunitas lintas itu rata-rata mereka sudah disabel apa eh ya sudah mengalami kondisinya itu dari lahir atau kemudian ketika dewasa atau ketika kanak-kanak gitu. Misalnya jadi dulu udah pernah melihat gitu, terus kemudian karena terjadi sesuatu terus tidak bisa melihat gitu, atau memang sudah dari lahir kemudian tidak bisa melihat gitu. Beragam sih Mbak, yang jelas. Rata-ratanya maksudnya kalau ngomongin kebanyakannya gitu, mayoritasnya atau 50-50 aja gitu. Nggak bisa dijelasin juga apakah itu mayoritas atau Oke. gimana. Iya, iya, iya. Soalnya masing-masing. Coba deh yang ada di sini aja nih. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan apakah sejak lahir atau setelah dewasa? Mungkin saya bisa jelasin sih teh. Iya, Mungkin silakan. kalau saya pribadi justru lahir memang dengan kondisi disabilitas netra tapi masih ngelihat itu. Jadi jarak pandangnya itu terbatas waktu I itu. see. Jarak Iya. pandangnya mungkin cuma Ada 5 juga yang meter. mengalami degradasi semacam itu, Mbak. Oke. Ada juga yang memang terlahir normal ya. Fisiknya normal. Cuman ada yang memang tiba-tiba kecelakaan ada juga. Kalau misalkan Mbak pernah, saya manggilnya ibu atau Mbak ya? Saya Mbak juga nggak apa-apa. Oh, iya. Panggil Ana juga nggak apa-apa. Santai aja. Biar berapa tahun? Ya itu Iya, iya. umur kita rahasiakan aja gimana? Betul, Mbak. Ini umur shaming. Soalnya ada teman saya ya, dia itu awalnya memang normal tapi dia mengalami kecelakaan gitu loh di mobil, akhirnya dia jadi disabilitas netra gitu. Jadi kalau bicara masalah itu sih mungkin sebutannya mungkin ya benar sih, bisa juga 50-50 mungkin. Tapi yang jelas sih kalau dalam disabilitas netra itu kebanyakan ya kasusnya, kalau di yang saya temukan ya banyak memang dari lahir, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga yang awalnya normal juga ada kecelakaan kan. Ibaratnya itu disabilitas itu terjadi jika dia mengalami disabilitas itu minimal 6 bulan setelahnya dianggap disabilitas gitu. Ya, jadi ada yang bukan juga karena kecelakaan, mungkin memang ada penurunan daya penglihatan seperti itu, Mbak. Jadi awalnya sudah masih lumayan, semakin ke sini semakin menurun dan hilang sama sekali. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau yang lain teman-teman sini ada gimana nih? Kalau Nah, Henry Rindu itu kan, harusnya. Henry gimana? Nah, harus Henry itu. Sekalian menjawab pertanyaan Mbak Anastasia Iya, tadi. betul. Nah, tadi belum jawab. Oh iya ya. Jadi kalau aku ya lahir itu prematur.
Jadi Hmm. di inkubator sebulan, ya udah Mm-mm. gitu. Kayak itu pernah dengar lupa ditutup matanya tuh gimana ya. Jadi ya gitu. Jadi kayak gini sekarang. Oh, karena di inkubatornya yang banyak lampunya kan, yang ultraviolet Mm. ya itu ya. Oke, iya, sepertinya begitu. Mm-mm. Jadi begitu lahir memang sudah Gitu. Ada oksigen juga sih emang. Hmm. begitu lahir langsung nggak bisa lihat ya Henry ya. Tahu ya dulu ya. Ini di inkubator dulu. Nggak inget Di ya. inkubator dulu. Eh, Ya iya. kamu di inkubator ingat, pas lahir udah nggak ingat. Diceritain. Oh, ya, sekalian jawab yang itu ya. Jawab pertanyaan tadi. Iya, Ya, Boleh iya, ya. kasih. boleh. eh Promo sih dibantu. Promo juga sih di Instagram, di Threads kan. Mhm. Dibantu keluarga juga. Di promo di kolom komentar orang. Bisa minta rekomendasi Oh buku. iya, Coba ini. Di Threads pintar-pintar. kan. Iya Di betul. Threads kan bisa. Gitu. Gitu ya. Ada ini nggak penolakan dari teman gitu kayak misalkan, baca dong buku aku gitu. Ah nggak, males gitu misalnya. Kali temennya tega banget gitu. Enggak sih ya, belum. Paling ya kalau Belum. yang nggak demen baca, nih kasih tau, gue ada buku baru, ya udah, gitu loh. Dia nggak, ya udah gitu loh. I see. Oh iya, Tapi mungkin tapi saya di pernah di mau nyoba baca itu ya, bukunya Henry di Lentera. Nah, tapi ketika saya masuk ke sana, em, ini pakai handphone ya, Mm-mm. eh, saya klik detailnya itu kok tidak terjadi apa-apa gitu, nggak masuk ke naskahnya Oh itu. ya? Iya, seperti itu, Mbak. Tapi yang lainnya bisa loh. Ya, Bisa. Maksudnya, mungkin yang lain. kenapa ya? Dicoba lagi coba ya. Karena kadang-kadang mungkin pas yang pada saat itu sinyalnya atau apa gitu, jadi tidak terjadi apa-apa gitu. Mungkin, tapi saya nggak tahu apakah itu terbaca dengan tadi aplikasi yang pembaca layar itu juga. Sampai ke situ masih terbaca sampai ke apa judulnya, kemudian di bawah di sebelahnya ada tulisan detail untuk masuk Mm-mm. naskah. Nah, sampai situ masih terbaca, tapi ya itu tadi ketika saya klik itu Yang di sudah. bagian mulai membaca harusnya kan, kalau dimulai membaca terus harusnya naskahnya keluar tuh, baca gitu Nah, semuanya. belum nyampe situ, Mbak. Belum nyampe ke fitur-fitur mulai membaca atau apa. Belum nyampe situ. Gimana dengan Rino? Pernah nyoba juga kan? Belum deh, belum saya sempat saya coba. Belum, Oh, nanti saya coba, Aida saya udah kasih pernah nyoba feedbacknya. belum? Udah pernah nyoba baca belum? Jadi saya tuh bacanya ya Mm-mm. dikirimin filenya aja dari Henry. I see. Ya, karena saya Kalau nggak. Mas Henry gimana? Apakah ini ada kendala juga nggak waktu buka lenteranya? Enggak sih, paling ya kadang loading lama, cuma ya udahlah itu masih Iya gitu. kok. Kalau loading biasanya emang internet itu permasalahannya. Mm-mm. Nggak Iya, ada iya. sih, kebaca juga tuh sama yang Kebaca ya, iya film berarti reader itu. mungkin internetnya kali Mbak waktu itu Mm-mm. lagi masih ini kali. Mungkin. Dan Ya, ya ini berarti memang dicoba salah lagi aja. satu apa ya istilahnya. Jadi yang memakai pembaca layar itu juga nggak semuanya pembaca layar itu support dengan Oh iya betul. apa suatu website tertentu Iya atau atau aplikasi aplikasi tertentu. tertentu, betul Ya, betul. itu Iya, sekedar iya. informasi aja sih. Iya baik-baik, nanti bisa Ya. kami improve ya. Tapi memang kami nanti akan bikin audio juga si audiobooknya. Jadi bisa aja nanti bukunya Mas Henry diterjemahkan atau diproduksi menjadi audiobook gitu. Dan rencananya sih juga audiobooknya itu nanti kami pinginnya yang kayak sandiwara radio lah gitu dibikinnya, biar lebih seru gitu nontonnya. Dengerinnya Oh, nonton lagi. jadi ada ininya ya, ada pemeran-pemerannya, gak cuma satu orang Iya, yang membacakan. iya. Oh, gitu. Terus ada back soundnya juga gitu kayak Ya. misalkan kan kalau horor kan enaknya pakai back sound ya, jadi ada jump scare-nya juga kayak misalkan Iya, malam ada gitu-gitu iya, betul ya. betul. Ada sound-sound efek yang sesuai gitu kan. Oke. Iya.
Mm. Ya, baik, silakan dilanjut. Oh ya, satu Oh, lagi pertanyaan terakhir. Eh, Kalau di komunitas lintas itu saat ini anggotanya ada berapa orang ya? Kalau di grup utama itu berapa ya? Dikit sih kalau di grup utamanya, Mbak. Heeh. Cuman di jejaringnya itu ya lumayan sih. Di jejaringnya berapa? Di jejaringnya ada 70-an kalau nggak salah. Oh, I see. Ada Heeh. itunya nggak sih? Apa kayak Instagramnya apa gitu, medsosnya ada ya? Ada, Oh, oke, nanti aku cari ya. ya, Baiklah. lintas underline literasi Mbak di IG-nya. Oke, lintas underline literasi. Literasi. Iya. Ya, 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 jadi silakan lanjut ya ya. oh ya. melanjutkan tadi apa kelas menulis itu gimana gimana Mbak? Itu terbuka sekali ya peluangnya atau Iya, gimana? boleh, boleh, boleh. Nanti mungkin bisa didiskusikan selanjutnya dengan Mas Tanto atau Mbak Kiki gitu ya. Biasanya yang ngurusin untuk kelas nulis itu Mbak Kiki, walaupun nanti yang teknisnya itu nanti yang menjalankan itu biasanya ada di redaksi, ada di Mas Tanto gitu. Jadi nanti Oh, mungkin bisa diobrolin kayak teknisnya apa, temanya apa gitu. Jadi nanti kita bisa bikin meeting terpisah. Terus kemudian kapan mau dilakukan gitu. Terus nanti juga biasanya ada form yang harus diisi juga gitu kayak misalnya eh apa namanya eh, kemampuan menulisnya tuh udah sampai mana gitu ya. Jadi biar kita nanti udah tahu nih bakalan uh, ngajarnya itu di bagian apa nih gitu. Apakah pemula dari awal ataukah yang emang udah advance atau ada kayak misalkan mau tema tertentu misalnya mau horor atau mau apa gitu itu juga bisa gitu. oke. Misalnya kelas menulis horor gitu itu juga bisa gitu. Hmm. Tapi memang kami pinginnya tuh ada sebanyak mungkin orang yang ikutan gitu ya gitu. Jadi memang jangan mendadak gitu. Jadi kita harus melakukan promosi-promosi dulu gitu. Jadi biasanya tuh kalau kita bikinnya online gitu yang datang itu minimal biasanya tuh kayak ada di 50-an, 60-an gitu. Bahkan kita pernah juga waktu itu sama anak sekolah ya se-Sumatera Selatan itu 3.000 yang datang gitu. Iya iya iya. Jadi memang banyak gitu. Jadi supaya kan ini kan kami tidak meminta bayaran gitu kan ya. Jadi memang gratis gitu. Jadi biar nggak mubazir lah gitu ibaratnya dengan kita membayar membayar penulis apa pembicaranya gitu kan. Jadi Betul. bisa langsung banyak gitu. Betul betul ya. Jadi memang harus berapa bulan sebelumnya mungkin ya Iya, kayak sebulan promosi. sih nggak apa-apa sih cukup kok Oke. sebulan sebelumnya. Tapi Iya. jadi kita udah backup dengan promosi-promosinya, woro-woronya di medsos kami gitu. Terus mereka juga kita bisa merge juga dengan komunitas disabilitas yang lain gitu ya. Karena kan Hmm. ada juga tuh di Jogja yang sama kok satu penulis Lentera juga yang menggawangi gitu namanya Mbak Indah Darmastuti kalau pernah dengar namanya. Nih Nah dia teman-teman tapi dari di Jogja Jogja. tahu nggak orangnya Indah? Solo deh Mbak kalau nggak salah. Solo Solo ya sorry Iya, Solo. Solo Ah, namanya Diva Litera. Kalau Iya. teman-teman pernah dengar ya. Jadi di enggak. Mbak Indah juga menginisiasi komunitas namanya Diva Litera itu teman-teman difabel semua dan yang suka nulis juga dan berkarya gitu. Mm-mm. Jadi Oh itu gitu. diberdayakan sama Mbak Indah gitu. Beliau ini disabilitas apa nih? Enggak, beliau Kalau tidak disabilitas kalau Oh, dia, tapi justru dia mau membantu teman-teman yang disabilitas gitu. Jadi akhirnya dia yang menjadi gitu. motornya lah, dia yang jadi penggeraknya. Oh, oke oke. Oke oke. Mungkin nanti teman-teman di Solo eh, kenal nih orang-orang apa beliau ini Mbak Indah ya. Iya. Nah, itu jadi nanti mungkin bisa juga di merge gitu kan ya, gitu supaya sekalian ada banyak gitu. Oke. Oke. Ya. Terima kasih informasinya luar biasa. Kami Sama-sama. jadi Ini nanti terbuka bisa wawasannya. disebar-sebarkan ke teman-teman yang lain kan lumayan ya ada 70 orang gitu itu udah Iya, banyak ini banget. kan nanti juga ini kan direkam, Mbak. Jadi Iya, nanti betul. nanti bisa diupload ke YouTube kami. Nanti ditonton lebih banyak orang seperti itu. Ya, Oke, baik.
Terima kasih sekali lagi. Waduh, sangat mencerahkan. Sama-sama Mbak Story Iin. nih, saya boleh nanya nggak? Silakan. Silakan. Jadi gini, saya penasaran tuh sama ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan, ada dua kalau nggak salah. Tadi kan Mas Tanto itu bilang ada apa? Dia lagi nyari yang apa tuh yang budaya ya. Budaya lokal. Nah itu dalam bentuk apa tuh? Nah, untuk yang dicarinya itu apakah dalam bentuk artikel kah, novel, cerpen, puisi atau sebagainya atau apa gitu. Kedua, untuk syarat untuk di Lentera itu sendiri, untuk mungkin untuk novel ya atau yang sifatnya panjang, ada persyaratan tertentu nggak? Misalkan halamannya berapa, jumlah Jumlah katanya kata berapa, berapa? dan sebagainya lah gitu. Kan ada beberapa penerbit ya. Ini kan Lintara memang dari perpustakaan digital, tapi saya pengen tahu juga nih. Kalau penerbit kan dia ada ketentuannya gitu. Itu sih dua hal itu. Ya, silakan Mas Tanto. Iya, kalau yang pertama tadi yang soal apa namanya lokalitas ya, soal lokalitas, soal budaya lokal, kelokalan, kedaerahan, itu kami mencarinya di fiksi panjang atau Hmm. di kumpulan cerpen sebetulnya. Fiksi Oh, panjang ini kan ada dua ya, ada novel, ada novela gitu. ya. Nah ini bisa disesuaikan saja gitu. Yang jelas kami mencari juga nanti sebetulnya dalam waktu dekat kami akan mengadakan lomba sih. Jadi setiap tahun kan kami akan mengadakan lomba gitu ya. Yang Wow. kemarin baru selesai itu lomba untuk penulisan cerita komedi. Nah Wih. nanti setelah ini akan ada lomba untuk pencarian naskah-naskah yang kira-kira temanya tema-tema seperti itulah gitu. Yang ada muatan lokalnya gitu, ada lokalitasnya gitu. Dan memang yang kami cari tadi novel atau enggak novela. Dan dia tadi sebagaimana karena kami juga mencari itu dan untuk bisa kami kontrak secara eksklusif gitu ya, sehingga penulis harus bisa memastikan bahwa kontraknya itu sudah selesai. Kalau misalnya dia sudah pernah diterbitkan, itu kontraknya sudah selesai dengan penerbit cetak maupun platform-platform online gitu ya. Kalau memang itu belum pernah diterbitkan, itu lebih baik sih gitu. Apakah menjawab? Berarti dua kategori ya, novel sama Iya, novela ya. novel atau novela iya. Karena kecenderungannya untuk terutama di alih bahasa ya. Kalau kita bicara pengalih bahasaan ke penerbit internasional misalnya ya, itu yang dicari kan fiksi-fiksi panjang ya, Betul. gitu. Jadi Yang tuh, muatannya memang muatan kedaerahan lokalitas tadi. nah berarti alih bahasanya itu dalam artian ditranslate gitu ya mas ya, Iya diterjemahkan ke betul, betul. sebahasa apa, gimana pun bahasanya itu ya, atau Iya, gimana? iya. Karena nanti kami tawarkan kan ke penerbit luar dengan negara yang macam-macam mas, misalnya di Jepang, Perancis, Jerman, Inggris gitu. Nanti tergantung mereka mau beli atau menerjemahin ke bahasa apa gitu. Tapi sebelum itu Oke. kami sudah menyiapkan dulu kira-kira sampel bahasa Inggrisnya kira-kira kayak gitu untuk Iya, mereka, standar itunya kan ya, memang harus ada standar yes, itu. untuk mereka ibaratnya kurasi atau nilai dulu lah kayak gitu. Betul. Gitu ya, ya oke mas, paham kalau Iya begitu yang terus mas. yang kedua mas, Yang kedua tadi apa ya? yang itu. Syarat-syarat itu Mas. Oh Kalau iya, kalau penerbit luar. syarat soal di Lentera sendiri sebetulnya nggak ada syarat tertentu untuk jumlah halaman, jumlah kata. Kami ikut jumlah kata normal, jumlah persyaratan normal nulis cerpen atau nulis novel berapa sih kan 8.000 gitu ya. Misalnya nulis cerpen minimal kan 1.000 atau 1.500 kayak gitu. Itu sebetulnya kami umum-umum aja. Cuma karena royalti yang kami berikan ke penulis itu per halaman, jadi kami mendorong penulis untuk semakin banyak halaman semakin baik karena royaltinya kan per halaman tadi gitu. Jadi kalau misalnya penulis punya satu cerpen, itu bisa kirimin cerpen-cerpen yang lain untuk disatukan gitu. Kalau emang nggak ada ya nggak apa-apa, satu dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya ada lagi, sekalian aja gitu dibukukan gitu. Karena tadi balik lagi ke kami royalti yang kami berikan itu dari halaman baca, per halaman baca gitu. Jadi makin banyak halamannya makin bagus. Dan kami nggak punya minimal kata, jumlah kata tuh nggak ada persyaratan kayak gitu gitu. Hmm.
Ada lagi Jadi Rino gimana? jadi kumpulan cerpen, novel itu kami terima. Oke, sama satu lagi Mas. Nanti kan kita buat nih, misalkan buku cerpen atau novel gitu ya, dengan gaya tulisan kita. Cuma kan pasti ada penulis apalagi yang mungkin yang pemula, mungkin ya contohnya. Tulisannya tuh ada juga pasti yang berantakan tuh ya. Iya. Nah itu apakah nanti dari tim editornya yang akan memperbaiki atau gimana atau apa tuh? Oh iya, ya. Sebagaimana tadi saya jelaskan gitu ya, proses penerbitan karya di Lentera itu nanti setelah ada di proses kurasi tadi. Jadi di proses kurasi kami akan berikan catatan-catatan, Mas. Kalau memang naskahnya masih kurang baik gitu ya. Nah, catatan-catatan ini kami balikan ke penulis. Karena bagaimanapun yang mengerti ceritanya, yang bisa mengembangkan ceritanya itu penulis. Editor di sini berperan sebagai temannya penulis aja yang ngasih suggestion gitu ya, yang ngasih saran-saran perbaikan. Sementara yang memperbaikinya itu penulis. Jadi akan kami balikan lagi ke penulis. Nanti kalau misalnya revisinya sudah selesai, itu bisa dikirimkan lagi ke Lentera gitu untuk kami periksa lagi kayak kira-kira kayak gitu. Oh, jadi dari pihak editor tidak apa ya ibaratnya itu tidak memperbaiki tapi memang dari penulisnya itu langsung ya. Iya. Jadi Tapi misalkan kami ada memberikan catatan-catatan ya Mas. Misalnya perbaikannya di segmen-segmen ini, di bagian-bagian ini gitu ya. Atau ini perlu ditambah kayak gitu-gitu. Termasuk typo-typonya juga ya, Mas? Kenapa? Termasuk kalau ada typo gitu, itu Oh penulisan. iya termasuk. Typo. Kenapa? Enggak sih. Kenapa Henry? Kayaknya, saya kaget loh beneran. iya, Enggak. Oh, kayak mungkin masih itu trauma. ya. Enggak Kayaknya maksudnya. kamu trauma sama typo. Malu itu sih kadang emang. Itu. Kan kayak Oh typo ya. tanda baca itu kan seringkali itu Ya termasuk ditemukan. termasuk itu. Termasuk apa namanya? Penulisan dasar ya, penulisan dasar berbahasa gitu. Kayak tanda baca, EYD, kata baku tidak baku gitu. Itu termasuk juga. Siap. Paham. Aku mau tambahin sedikit boleh? Silakan, Mbak. Iya, jadi kalau kenapa lokalitas itu mungkin reasons-nya ya gitu ya. Sebenarnya lokalitas di Indonesia itu kan pertama ya, Indonesia itu kan budayanya sangat diverse, sangat beda, banyak banget gitu ya. Kita suku aja ada berapa ratus gitu, bahasa ada berapa ratus gitu, itu banyak sekali gitu. Nah, jadi lokalitas ini tuh sangat menarik gitu karena itu terjadi sebenar-benarnya gitu. Dan itu menjadi di suatu suku atau daerah tertentu itu menjadi hal yang sangat lumrah gitu. Tapi kelumrahan itu tuh ternyata tidak apa ya menjadi suatu keunikan buat tempat yang lain gitu. Kayak misalnya nih buat pemakaman cara Tanah Toraja gitu, let's say kan harus dimumi, harus di apa gitu ya, terus ada adat istiadatnya sendiri, harus ada potong kerbaunya dan lain sebagainya. Iya, Yang mana betul. buat masyarakat Jawa gitu mungkin nggak lazim gitu. Jadi kan kayak yang kok aneh ya, atau kok berbeda ya, kok unik ya. Terus ternyata mereka punya filosofinya sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, buat yang sesama Indonesia aja kita udah Iya. ngerasa itu unik sekali gitu. Nah, apalagi yang dilihatnya itu dari perspektif orang luar. Misalnya kayak orang Amerika gitu. Mereka mungkin ngerasa kayak jadi di Indonesia itu juga ada mumi ya, bukan cuma di Mesir ya. Nah itu kan sesuatu yang berbeda ya, dan itu akhirnya kalau dikemas dengan fiksi yang sangat kuat, yang sangat baik gitu ya, dengan latar belakang yang memang kuat, bukan sekedar tempelan ya, bukan sekedar tempelan gitu, itu menjadi sangat seksi sekali gitu, sangat eksotis sekali di luar negeri gitu ya. Dan jangankan di luar, buat masyarakat Indonesia sendiri itu juga akan sangat menarik gitu. Kalau saya boleh kasih contoh, misalnya Gadis Kretek gitu. Gadis Kretek kenapa dia sangat booming gitu ya, dan bahkan Betul. menang award di Korea. Iya. Dan masuknya pun di Netflix, bukan cuma di bioskop Indonesia gitu kan. Iya, betul. Karena memang mereka sudah aiming untuk pangsa di luar negeri gitu. Dan kenapa dia booming? Karena itu lokalitasnya tinggi gitu. Orang luar tuh mereka nggak kepikiran loh, bikin rokok tuh kayak Rokok gitu seperti ya. itu, Bikin iya. dari tembakau tuh kayak gitu ya gitu. Itu harus dijemur. Itu tuh orang-orangnya manual yang bikin, bukan mesin, bukan pabrik gitu. Dan itu real.
gitu kan, emang Iya, terjadi gitu. Dan iya. di situ pun nggak cuman sekedar menceritakan proses pengolahan bikin rokok gitu kan, enggak ya, karena itu akan jadi tutorial dan mungkin kayak orang males gitu bacanya gitu. Tapi itu dikemas secantik mungkin dengan fiksi tentang kisah cinta gitu ya di situ. Dan Iya. di kisah cintanya itu sendiri pun ada backgroundnya. Itu kan mengambil background kejadian 65 kalau nggak Iya, salah ya betul. gitu ya. Ya, Heeh. iya, jadinya tuh bener-bener kayak bahwa di Indonesia itu pernah loh mengalami situasi yang seperti ini. Dan itu terjadi di Jawa Tengah gitu, let's say. Atau Iya, Jawa Timur ya, gitu. Nah, itu di situ pun kejadiannya memang budayanya itu seperti itu gitu. Kalau kita mau ngomongin patriarkis, ya emang sampai sekarang pun juga masih patriarkis gitu ya. Cuman dulu lebih parah lagi patriarkisnya gitu. Dan juga kemudian ada budaya-budaya tertentu gitu ya. Dan pada prinsipnya dia juga menjelaskan bagaimana sebuah ya sebuah industri rokok itu tuh pada zamannya itu sangat sakral gitu loh. Dan itu kan semuanya, semua unsur ini terkemas dengan sangat baik, sangat cantik, dan bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan mereka yang tidak peduli dengan sejarah, tidak peduli dengan apa namanya budaya gitu ya. Ya udah mereka menikmati kisah cintanya aja gitu. Dan tapi secara nggak langsung mereka akan menyerap si budaya-budaya itu menjadi suatu pengetahuan tersendiri gitu. betul, Nah, betul. ini yang kemudian menjadi mahal dalam tanda kutip gitu ya, eh, yang kita nilai, yang Lentera nilai, IP-nya atau intellectual property-nya itu akan berumur panjang. Hmm. Umur panjang tuh maksudnya dia tidak hanya menjadi satu karya buku saja, dan dari bukunya itu pun bisa banyak hal ya. Ada, kita bisa menjadikan itu buku cetak yang benar-benar dicetak, di print. Terus kemudian dia juga bisa menjadi buku digital yang ada di Lentera. Terus kemudian bisa menjadi audiobook, itu baru dari buku aja. Dan masing-masing itu ada nilai intellectual property-nya sendiri. Jadi royaltinya akan berbeda. Kalau kita bisa produksi cuman buku aja gitu ada 3, dan tiga-tiganya itu memiliki royalti sendiri. Jadi kan dikali 3 ya penghasilannya. Nah, terus kemudian bisa juga kita jual ke PH dan diangkat menjadi layar lebar, let's say gitu. Nah, dari situ tuh akan jadi intellectual property sendiri. Terus kemudian kalau diterbitkan oleh penerbit di luar negeri gitu, satu bahasa itu tuh satu IP lagi sendiri gitu. Jadi kalau misalkan bukunya sudah diterbitkan 5 bahasa gitu, misalnya di bahasa Korea, Jepang, Inggris, Indonesia, Malaysia mungkin, atau bahasa Spanyol, Prancis gitu. Nah, itu masing-masing bahasa itu menjadi satu IP tersendiri juga gitu. Jadi royaltinya itu berlipat 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 gitu ya, dan akhirnya kan menguntungkan penulis gitu. Nulis Dan ya. kami sebagai agensinya juga diuntungkan karena kami menarik persentase gitu. Komisinya itu berdasarkan persentase gitu. Jadinya win-win solution. Kalau misalkan bukunya nggak kejual, ya udah kita sama-sama nggak dapet nih gitu. Tapi kan karena kami sebagai agensi maunya juga dapat cuan dong gitu. Jadi kan pasti kami akan menjual semaksimal mungkin gitu. Jadi uh, penulisnya happy, kaminya juga happy gitu sih. Nah, jadi itu kenapa kami membidik pasar uh, luar negeri dan banyak, supaya marketnya itu tidak berhenti hanya di Indonesia aja, tapi bisa semakin luas dan beragam bentuknya gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Nah, Ya. informasinya betul-betul mencengangkan, Pak. Eh, Iya, keren, keren. Waduh, saya udah nggak bisa berkata-kata itu. Waduh. Memang benar sih yang dibilang Mbak Anastasia tadi tentang itu ya, gadis kretek, bahwa budayanya itu kental banget. Jadi orang-orang luar pasti, wah ini ternyata seperti itu ya, membuat kretek Iya, dengan kemasan romansa. iya betul. Eh, Dan saya juga baru tahu ya, ternyata ada sausnya ya untuk bikin kretek. Iya, Saya pikir, benar. iya kita nggak pernah tahu kan Ternyata gitu. sebelumnya gitu. Saya juga baru tahu, oh ada sausnya, oh ada resepnya juga. Saya pikir ya udah cuma cengkeh, Iya, benar-benar. tembakau gitu, Saya juga baru tahu ketika gulung, nonton itu diracik, udah gitu. Hmm, ada sausnya.
Ini saus cabe nanti. Iya, saya taunya Oke. belibis. Baik, teman-teman yang lain ada yang masih masih ada yang ingin ditanyakan? Ini Ntar ini, Farah. oh ini apa namanya? Tadi ada yang nanya juga sih ini tuh pertanyaan. Sebentar, ini Dia, kita ya, kasih oh, kesempatan dulu sama Aurelia ya. oh ya, itu tadi udah dikasih tahu pertanyaannya ya. Itu kakak aku juga tuh. Dia kasih tahu pertanyaannya tuh tadi. Oh gitu. Silakan Aurel kalau mau bertanya. Silakan Aurelia. Aja. Iya. Halo, Iya. ya selamat malam. Ini jadi saya mau nanya ke Henry. Jadi kan saya udah baca ceritanya Henry ini ya. Tapi belum sampai habis sih soalnya agak ngeri. Tapi tetap menarik. Nanti saya lanjutin lagi. Nah Oke. ini sebelumnya kan udah dibilang nih kendala-kendalanya apa aja selama nuliskan draftnya hilang segala macam. Nah ini ada nggak hal-hal atau pengalaman yang seru gitu atau yang bikin kayak motivasinya datang lagi gitu sampai apa sampai akhirnya nulisnya nih novelnya ini selesai gitu ditulis. Karena kan kendalanya ini sampai draftnya hilang segala macam kan ya bikin patah semangat kan. Tapi ini akhirnya selesai juga nih. Nah, apa nih yang kayak ada pengalaman seru apa atau ada yang bikin motivasi lagi selama nulis gitu? Kasih. Gimana Henry? Silakan dijawab. Motivasinya. Ketika kamu sedang Ya, tulis misalnya writer's block gitu kan, nah, apa yang membuat motivasi kamu kembali? deadline. Deadline. Oke, Iya oke. nggak Selalu sih? apa Jadi memang ya deadline tuh. bukan deadline ini. Jadi ini banyak banget loh. Waktu awal draft pertama sih nggak terlalu. Draft pertama tuh gini. Kan bedain. Ya ini nanti lah. Draft pertama itu kan udah setahun nih. Wah harus kayak masa setahun nggak selesai. Ayo selesaiin, selesaiin. Gitu. Motivasi Itu kembali dari 2022 diri sampai sendiri. ya itu ya dari 2022 sampai 2023. Draft kedua diikutin ke kelas lain, mau diterjun ke platform. Deadline, ayo deadline, deadline lagi. Itu di itu tuh semua pesertanya 1.000 kata per hari. Wow, ya kalau draft bilang ya ada emang sebenarnya ya nggak berapa kali sih pernah di hilang atau emang sengaja diganti tapi ya nggak pas gitu. Gitu. Untuk Oke. draft ketiga yang ini Misteri Rasa, jadi sebelumnya judulnya gonta ganti jadi ya. Draft ketiga ini diikutin lagi. Awalnya nggak diikutin kemana-mana awalnya. Ya nyantai aja kan, revisi nyantai. Tapi diikutin ke kelas penerbitan. Nah, jadi kelas itu kasih paket penerbitan, ya kasih kuota gratis lah penerbitan di penerbitan dia. Deadline lagi sebulan, gitu ya. Ya itu tuh gini, sebelum kelas semua itu udah beres. Jadi tinggal revisi, 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 beres, udah kirim, gitu. Itu aja sih. Ya, berarti motivasi yang paling ampuh itu memang dari dalam diri sendiri ya, dari sisi internal. Ya, oh ya tapi tadi ada yang mungkin kalau yang nanti baca ya, mungkin bingung endingnya. Ya emang kayak begitu, misteri tak yang nggak terungkap, gitu ya. Oh gitu. Jadi apa? Kamu memang sengaja bikin seperti itu ya? Ya itu di draft kedua. Jadi, ini cerita lagi nih. Jadi waktu makan malam kan aku nggak demen berita, nggak demen banget kalau ada berita, agak gimana gitu. Tapi Heeh. kan di rumah buka TV, ada berita, style berita pasti kan, pasti Mm-mm. adalah dengar kita. Nemu berita apa ya dulu ya adalah. Sebenarnya bukan berita ya berita apa, tapi itu tempat itu ada misterinya gitu loh. Mm-mm. Beritanya berita ya itu apa kecelakaan atau apa gitu di tempat yang emang legend, ada misteri apa gitu. Mm-mm. Terus aku mikir, nah gimana kalau awalnya tuh nggak di daerah dulu dulu daerah teror yang hilang ya, nggak di itu, nggak di cerita itu, di cerita lain kayak mikir gimana kalau ada cerita Nah, kan thriller, kembali dulu lagi mikir what thriller if ya. itu. Iya, what if Ya, lagi. what if lagi. Gimana ya, jadi gimana kalau ada cerita yang cerita thriller nih yang pelakunya nggak terungkap dari awal sampai akhir, kan biasanya terungkap semua ya thriller itu Mm-mm. ya. Oh, jadi
inspirasinya dari situ ya. Gimana kalau Ya, ada misteri yang tidak terungkap pelakunya dari awal sampai akhir? ya. Tapi begitu tadi yang draft kedua itu, yang draft kedua Misteri Laskar dulu pasti dari teror hilang. Eh, Kepikiran, gimana kalau itu di daerah teror yang hilang itu nggak tahu, padahal itu udah ada endingnya loh itu udah beres, tapi di upgrade lagi lah, ditambah-tambah. hmm. Udah ada endingnya loh itu loh, tapi nggak tahu itu dari mana itu ya. Oh, jadi sebenarnya yang draft yang kedua apa yang ketiga itu? Kedua sama oh ya kedua tiga sih sebenarnya. Kedua itu penggabungan sebenarnya. Oke. Draft yang ketiga udah ada endingnya, sudah Kedua sih jelas. udah ada ending ya, kedua tuh ya ending baru itu, cuma Nah, ya bermasalah di ending lah, ya ada masalah. akhirnya Akhirnya kamu draft yang memilih untuk tidak menyelesaikan itu, maksudnya tidak terungkap. dulu selesai ya Mm-mm. gitu ya, itu maksudnya. Jadi jadi gini, draft kedua tuh digabung, konfliknya digabung draft pertama sama draft yang baru. Konflik baru kan, jadi draft kedua tuh ada konflik baru. Sebelum Mm-mm. konflik yang apa? Jadi pas konflik draft pertama belum beres, udah ada konflik baru, muncul baru Mm-mm. lagi. Nggak apa-apa. Tapi kok ya dulu tapi mikir ini kayak ya ada konflik kedua baru, tapi konflik pertamanya mana yang lama itu? Kok kayak ya terlupakan? Bisa mungkin ya, mungkin bisa kali ya. Tapi kan Bisa. kayak gimana gitu loh. Oke. Ya Jadi itu aja. pada akhirnya misteri itu tidak terungkap ya. Ya pilih ending yang fokus ke di draft ketiga itulah, fokus ke misteri yang tak terungkap. Jadi diganti semua. Ya, walaupun ada Ah, unsur pembunuhan juga ada sih. oh, artinya di draft yang ketiga ini benar-benar fresh, baru semua adegannya atau gimana? Ya, ya sebagian masih nyolong sih dari draft pertama. Oh, oke. Nah, jadi itu Mbak Aurel, apakah terjawab Iya, pertanyaannya? udah, makasih. Oke, iya. Teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Nah, Mulai. saya lagi nih kalau boleh tanya. Ya, silakan. Saya mau nanya buat apa? Buat Henry juga dan juga buat Lentaranya nih. Nah, untuk Henry-nya setelah nulis novel ya, atau mungkin dalam perjalanan novel itu ke bawah ke mimpi nggak tuh tentang si ceritanya itu? Apakah pas lagi sendirian nih tiba-tiba kayak dikagetkan dengan sesuatu yang gimana gitu sih untuk Mas Henry-nya. Eh, Untuk dari apa buat Lentaranya dari Lentera untuk jadi untuk apa bekerja sama dengan Lentera itu sifatnya nggak dikemut biaya gitu ya, nggak dipungut biaya, ataukah ada sesuatu yang juga harus dikeluarkan itu tanda kutipnya, itu apa itu aja sih dua hal itu untuk Henry dan juga buat Lentera. oh ya, mimpi nggak pernah sih untungnya. Pernah paling kebayang, aduh, beberapa scene lah kayak takut ya. Kalau sampai ke bawah mimpi Kan enggak ya? enggak sih. Ya contohnya scene ke ruangan kosong, ya kalau spill dikit ya. Itu kebayang ruangannya kayak apa. Sekolahnya lah malam-malam. Jangan-jangan itu sekolah kamu yang dulu. Kamu Bang, bayangin. dikit. Aduh, sekolah di SLB kayaknya itu. Oke. Untuk Mas Tanto, Iya, kalau pertanyaan pemungutan biaya nggak ada sama sekali, Mas. Jadi untuk penerbitannya kami free, bahkan kami berikan royalti itu buat penulisnya gitu ya. Dan bahkan yang baca di Lentera itu gratis sama sekali, eh, nggak dipungut biaya gitu ya. Jadi udah mau bacanya gratis, buat penulis pun ada royaltinya gitu. Pun nanti misalnya soal tadi BBL gitu ya, misalnya komunitas lintas mau juga, itu bisa juga tanpa biaya kayak gitu. Jadi memang hmm. dari kami nggak dipungut biaya, Mas. Wah, itu keren itu berarti. Henry sudah dapat royalti gitu ya? Belum tahu sih. Tapi spill aja bahwa performa bukunya Henry salah satu yang baik sih di Lentera. Oke, wah. Ya, jadi bagus banget gitu ya.
Henry bisa memaksimalkan promosinya gitu dari awal terbit sampai sekarang, dan terus aja sih dilakuin ya. Karena jangan sampai bukunya nanti turun gitu ya dan nggak dapat pembaca baru. Maka itu kebanyakan buku-buku yang sampai hari ini dibaca gitu ya, bahkan sama pembaca yang lama maupun pembaca yang baru gitu ya, pembaca aktif maupun pembaca baru, itu adalah buku-buku yang masih dipromosikan sama penulisnya sampai sekarang. Dan Henry kalau mau promosi nanti bisa banget tag collab aja ke Lentera gitu. Nanti kami bantu untuk repost gitu ya. Oh gitu ya. Jadi memang promosi inisiasi dari penulis tuh hari ini diperlukan banget sih gitu ya. Supaya bukunya juga tetap dibaca. Dan kan royaltinya juga nanti kalau bukunya banyak dibaca, royaltinya juga kan bakalan banyak ya gitu. Iya. Kan tadi eh, udah diinformasikan itu relnya per halaman ya, Mas. Per halaman baca, iya betul. Per halaman yang dibaca. Oke. Berarti kalau Jadi semangat terus Henry ya buat promosi ya. Jangan kasih kendor pokoknya. berarti gini, saya mau nanya, kalau untuk promosi em, berarti nanti ada kayak apa ya, arahan dari pihak lenteranya kepada penulis ya untuk gimana sih caranya promosi buku ini gitu. Bisa kalau misalnya nanti dari pihak penulis minta saran-saran dari kami, bisa aja kontak-kontak aja. Nanti kita diskusi gitu ya. Biasanya tuh kalau promosi kayak gimana-gimana gitu dan butuh yang kayak gimana itu bisa banget. Juga Oh, kalau untuk buku-buku baru itu promosi semua dari kami. Kami tuh punya 3 kali promosi buat buku baru gitu. oh, Punya 3 segmen oke. khusus buat buku baru, buku teman-teman semua, dan itu kami semua yang handle. Nah, Hmm. sisanya memang perlu inisiatif dari penulis untuk mempromosikan bukunya atau repost-repost aja tayangan dari kami. Nanti kami bisa juga kalau teman-teman mau, misalnya Kak, aku mau dong desain yang kemarin buat promosi aku. Nah, minta aja ke kami, nanti kami kasih gitu. Nanti teman-teman bisa sebar jadi WA atau di IG Story atau di feed IG gitu. Pakai desain dari kami itu bisa kayak gitu. Hmm. Dan itu untuk apa kan 3 kali promosi dihandle sama Lentera dan Iya, sisanya dilakukan oleh penulis sendiri ya. nulis sendiri nanti kami Oke. tinggal tag collab, nanti kami terima collabnya gitu kan, masuk juga ke exposure ke kami gitu ya, ke IG Mm-mm. kami gitu. Oke, oke. Terus di mention Lentera, di tag, nanti kami repost kayak gitu-gitu. Ah, iya, 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 iya. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Farah Saya mungkin ada yang mau saya boleh ditanyakan? lagi nggak, Oke, penasaran nih. Rino, silakan. Jadi di Lentera itu kan saya taunya tuh dari Henry kan dapatnya berupa link ya. Link itu langsung mendownload aplikasi Lentaranya ya. Nah, untuk pengguna laptop nih, kayak saya kan pakai laptop nih. Nah, untuk laptop itu sendiri gimana untuk bisa menikmati konten-konten dari Lentera ya. Terus Oh yang kok, kedua, satu lagi nih Mas, iya iya sama kan di ketika pengiriman itu katanya ada ini ya apa? Sampul buku ya. iya. Nah, kalau misalnya kita belum punya sampul bukunya gimana ya? Atau mungkin kita harus buat, atau misalkan kita belum punya, itu bisa nggak kita lewatin saat buat covernya itu? Itu sih dua Iya, hal itu. iya, iya. Yang pertama tadi soal apa ya? Link, Lupa. link, link itu. Oh, soal link itu ya, soal link di laptop ya. Karena kami base-nya aplikasi, Mas, di handphone, jadi bukan website gitu. Jadi memang nggak bisa di laptop, harus Oh, install aplikasi di Play Store atau nggak App Store oh gitu gitu. Karena rupanya ya. app based ya, bukan web based Hmm, gitu. Jadi cuma bisa dinikmati lewat gadget-gadget aja, oke. dan itu harus di-download. Kalau tadi soal link misalnya, kalau emang dia belum download, itu pasti akan diminta untuk download dulu. Tapi kalau udah download, itu link itu kalau diklik itu langsung ke bukunya Henry misalnya gitu. Jadi kalau Henry klik share gitu, nanti share misalnya kemana, ke WA gitu, nah, nanti di WA itu diklik dan nanti langsung mengarah ke bukunya Henry. Kalau emang yang mengklik itu sudah download aplikasi Lentera. Tapi kalau emang belum download, diarahkan untuk ke Play Store dan ke App Store kayak gitu untuk download dulu. Oke. Dan yang kedua tadi soal
Apa tadi itu? Itu apa? Cover buku. Cover. Oh, soal sampul. Ah, Ya. sampul. Ya, soal sampul memang dari penulis, Mas. Cuma memang nanti kalau misalnya dari penulisnya apa namanya nggak bisa ngerjain, kami punya saran-saran dan rekomendasi sih yang bisa ngerjain sampulnya gitu. Tapi nanti hasil akhirnya misalkan nih, saya kan bingung nih cara membuat cover buku gimana ya. Kalau misalkan saya tuh minta AI lah yang buat gitu ya untuk sementara gitu ya. Nanti Mm-mm. setelah itu jadi fix ya bukunya kan nanti setelah sudah terbit di Mm. Lentera, apakah dari Lentera juga menyediakan seorang desain cover atau Ilustrator kayak gitu. ilustrasi atau memang kita harus cari gitu ya buat desainnya. Kalau desain sampul memang kami tidak menyediakan gitu. Kalau misal tadi pakai AI disebut pakai AI itu bisa pakai AI sebetulnya karena kami pun pakai itu sementara. Untuk kan sekarang kalau pakai Canva itu kan di Canva ada AI-nya ya. Iya. Kalau teman-teman desain gitu pakai Canva itu di Canva juga ada AI-nya. Dan kami kalau ngedesain buat poster, buat apa juga itu bisa menggunakan itu gitu. Jadi teman-teman kalau tadi Mas Rino nyebut AI bisa aja pakai AI itu gitu. Cuma nanti kalau emang misalnya kesulitan pakai AI juga, masih kesulitan juga, kami punya rekomendasi apa namanya desainer-desainer sampul yang bisa Mas kerja sama sama dia. Bisa nanti Oh, bisa langsung kontak aja ke mereka gitu. nah itu apakah kalau misalnya kita mau kerjasama dengan salah satu desainer itu, berarti biayanya beda lagi ya, Mas? Iya, itu langsung ke mereka karena kami nggak Oh, hire, karena bukan kami yang meng-hire mereka gitu ibaratnya. oh gitu. Iya. Kalau menurut saya sih, ini saya tambahkan ya, pakai Canva aja dulu, biar nggak apa-apa, biar lebih murah kan. Malah kan gratis ya kalau Canva juga Mm-mm. gitu. Asal bisa pinter-pinter maininnya aja, pakai AI, pakai Canva gitu. Jangan ngambil yang udah ada template yang plek-ketiplek ya, karena nanti akan sama nih sama banyak Oh orang iya, lainnya iya gitu iya. kalau Canva. Nah, jadi harus pinter memang ngedesain sendiri akhirnya, tapi kan semuanya udah template gitu. Jadi eh, semakin banyak unsur yang kita masukin itu semakin kemungkinan untuk sama dengan orang lain tuh semakin rendah lah gitu. Mm-mm. Kalau Ber- menurut saya sih lebih baik ya pakai Canva aja biar nggak usah modal dulu gitu atau pakai AI kan ada ya yang AI yang bisa generating gambar gitu. Jadi kita Ada. masukin deskripsinya. Saya pengen gambar gini 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 gitu. Terus nanti keluar lah gitu. Nah, itu juga bisa jadi opsi. Iya iya iya. Nah, cuma masalahnya karena kami terbatas di hal visual, makanya Iya, kami sering nggak yakin dengan iya, hasil iya, Iya, iya. AI itu. betul, betul. Memang perlu Ya itu bantuan mungkin kerabat ya ya atau untuk keluarga. hal ini perlu minta bantuan ke teman yang lain Iya. gitu. Jadi kami nggak yakin apakah memang sudah seperti ini gitu yang bagus ya gitu. Oke. Ada yang lain yang ingin ditanyakan, teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya kah? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Mungkin atau dari Lentera ada yang ingin ditanyakan lagi ke komunitas lintas? Mbak Ana ada tambahan? Nggak ada, udah cukup tadi nanyanya udah cukup banyak. Oke. Siap kalau begitu. Mungkin Mbak Ida gimana? Mbak Ida masih ada di sini? Halo Mbak Ida. Mbak Ida. Dia ada cuman kayaknya unmute deh itu modelnya. Mute, mute. Hmm.
Oke, boleh. Oke, kalau gitu saya mau nanya lagi nih pertanyaan terakhir buat Henry. Apa nih pesan-pesannya Henry buat teman-teman atau sobat-sobat lintas yang ingin menulis, yang juga bercita-cita menjadi penulis seperti Henry? Oh iya. Jadi buat sobat lintas, ini juga di Threads juga pernah nih aku lihat cek publikasi karya mau apa ada karya tapi nggak pede buat publish gitu loh. Mm-mm. Ya karena apa itu nah diksinya atau gimana? Ya nggak usah terlalu diksi yang gimana-gimana. Mm-mm. Nulis aja dulu lah. Aku tuh nulis ya gini-gini aja walaupun ya benar mikir cukup banget di depan editor saga. Ya nggak usah diksi yang waduh gimana-gimana banget lah Mm-mm. ribet sih itu. Publish aja sih. Ejaan ya nanti bisa bareng belajar kan. Dulu aku nulis juga mana itu ejaan yang baik dan benar. Masih ya tau lah kain pasti kan. Gimana Iya, gitu-gitu aja iya. Tapi gitu. semakin ke sini kamu semakin berkembang, makanya tahun Berkembang kemarin kamu menerima Lintas Award dengan apa? 2024. Iya, Oke. apa sebagai Tulis personil aja dengan literasi terpesat. gitu. Oke, Tulis aja di tulis aja mana ya. lah. Facebook lah kalau Facebook di mana nanti dengerin juga apa kerisan orang-orang ini tanda bacanya salah ini harusnya gini kalimat bakunya oh ya udah gitu ikut kelas juga nanti ikut kelas aja Oke. gitu Jadi yang penting tulis sih ngalir aja tulis idenya aja sih dan kalau bisa ikut ikut kelas-kelas yang ada ya, iya kelas-kelas menulis dan juga kalau dari saya rajin-rajin baca oh iya rajin KBBI, baca ya rajin baca KBBI, rajin baca novel karya-karya yang lain, karya-karya berkualitas gitu, rajin-rajin buka IYD juga gitu ya. Oke. Ada lagi? apa ya tadi ya publish ya udah publish aja di Facebook gitu nanti ya siapa tahu kan Oke. nanti berkembang di lirik kan sekarang penerbit Mayer juga ada tuh yang lirik dari sosmed dari platform kan Heeh. Oke. ini Kalau juga ada dari ya kalau nggak salah ya. Ya. kalau dari Mas Tanto ada nggak semacam pernyataan penutup gitu? Closing statement ya. Kenapa? Iya, closing statement. Iya, closing statement. Eh Tadi betul kata Henry sih, nulis-nulis aja ya. Karena kita nggak tahu karya kita bagus kalau nggak ada karya kita yang jelek gitu ya. Jadi kalau mau sekali nulis langsung bagus ya mustahil ya. Iya, betul. Terus ya karena karya yang baik kan karya yang selesai ya, bukan Betul. karya yang sempurna gitu. Jadi Iya. selesai aja dulu gitu, jelek aja Heeh, dulu ya. Emang nggak apa-apa jelek gitu. heeh. Jadi ya emang perlu percaya diri aja sama karyanya. Jadi tutup kuping aja sama penilaian orang gitu ya. Toh Mm-mm. proses kan ya gitu ya. Karya apa penulis-penulis besar hari ini juga kan dulunya juga jelek nulisnya gitu. Iya, pastilah. Karena udah berkali-kali nulis aja. Makanya profesi editor harus ada. Iya itu yang bikin Gitu. pusing. Iya, editor yang pusing. Iya gitu. Tapi saya yakin Henry juga ini bukan karya pertamanya Henry. Ini karya keberapa Henry? Iya, kalau nggak salah Karya Henry ke sudah pernah ikut berapa ya beberapa ya antologi kan? antologi 2 kali ya Nah, total ya itulah sebelum ini ya Ada 2 berarti. sekarang berapa ya terbit sih ada 2 cuma ada yang mau terbit 2 lagi sih berarti Iya 4 maksudnya saya iya saya bisa ngelihat bahwa iya ini bukan karya pertamanya dan Henry udah cukup terlatih buat nulis gitu. Di iya. karyanya yang Misteri Laskar ini gitu dan itu kan perlu proses berkali-kali ya dan teman-teman mungkin bisa mengcopy atau meniru apa-apa yang dilakukan oleh Henry gitu ya karena saya yakin juga usaha yang teman-teman lakukan ini dari minus udah bukan lagi dari nol gitu ya kalau teman-teman yang lain kan
dari nol mungkin ya, tapi kan teman-teman nih kan dari minus gitu, makanya perlu banget kayak teman-teman macam Henry dan teman-teman yang lain buy-in gitu ya untuk terus mensupport gitu dan ngasih semangat buat teman-teman dan ngajarin teman-teman buat percaya diri buat nulis gitu. Jangankan buat nulis, buat baca aja tadi saya juga baru tahu ada aplikasi itu ya untuk membaca layar gitu ya. Ah, ah, Iya. itu keren banget sih dan itu bisa sangat membantu gitu dan memang tadi salah satunya juga banyak baca ya karena baca ini kan juga sumber dari menulis kemudian outputnya kan adalah menulis gitu ya menumpahkan sesuatu ke dalam tulisan gitu ya, atau ke dalam gagasan gitu itu aja sih jadi ditunggu karyanya teman-teman ya hard Oke. ya. Pastinya kita tunggu karya-karya teman-teman. Ya, Tulis apa aja di mana aja baru edit kemudian gitu ya jadi gitu. jadi setelah selesai karyanya tuh jangan langsung dikirim ke manapun tuh. Teman-teman perlu Slow undapkan sunting dulu dulu ya. tuh. Hmm. Perlu undapkan dulu supaya nanti bisa dibaca lagi, bisa diedit lagi, bagian mana yang kira-kira bisa dibuang, bisa ditambah. Mungkin konfliknya kurang intens, ditambahlah konfliknya atau ada karakter yang harusnya dibuang aja, nggak perlu Nah, ada, itu atau logika cerita yang masih kurang baik gitu, atau istilahnya EYD-nya dan cacat lain-lain logika. gitu ya. Itu kan cuma bisa dilakukan ketika teman-teman sudah selesai nulis. Gitu. Betul. Jadi udah selesai dulu karyanya, baru teman-teman berjarak dengan karya itu, ngambil napas gitu ya, ngopi-ngopi gitu ya. Nah, Baru nanti setelah fresh lagi balik lagi ke karyanya untuk ngeliat gitu. Oh, ternyata masih banyak kesalahan di sini perbaiki gitu. Baru setelah perbaiki dikirim dia tuh kemana aja terserah gitu ya. Ke Lentera juga boleh kayak gitu. oke. Gitu sih intinya semangat buat teman-teman ya. Terima kasih Mas Tanto. Ditunggu karyanya. Oke, kalau dari Mbak Ana ada yang perlu ditambahkan? Pesan-pesan ke teman-teman? Semangat selalu, terus berkarya, dan rajin menulis, rajin Ya, membaca dalam tanda betul. kutip membacanya. Ya, Dan membaca juga nggak boleh sembarangan sih. Oke. ya ya itu aja sih gitu, semangat selalu karena saya cukup bener-bener impress lah ya gitu, bener-bener terkesan dengan teman-teman, dan sejujur-jujurnya saya baru tahu kalau Mas Henry ini tuh disabilitas gitu, saya nggak tahu Hmm, tadinya. iya, Dan iya. karena kan saya sering lihat tuh Mas Henry suka menang Reader of the Month ya di Lentera, banyak Wow. gitu bacanya, jadi saya pikir ya udah dia baca aja gitu biasa gitu, Hmm. ternyata oh saya baru tahu dia disabilitas gitu. Oh ternyata bisa punya karya. Oh ternyata bisa menulis. Itu kayaknya keren banget sih. Apalagi tadi saya sedikit tahu gitu bahwa Mas Henry disabilitasnya sejak lahir ya gitu kan. Jadi memang tidak pernah melihat gitu mungkin ya. Jadi kok bisa membuat suatu imajinasi yang seolah tuh real, seolah bisa Hmm. dilihat gitu loh. Hmm. Bahkan saya yang baca karyanya nggak terasa gitu. Kalau nggak terasa kalau ini tuh karya orang dari disabilitas, dari teman-teman disabilitas gitu. Jadi kayaknya benar nggak ada batasnya sebenarnya gitu. Betul, Jadi betul. keren-keren banget. Di- Semoga lebih banyak lagi nanti teman-teman dari komunitas lintas yang bisa join, bisa berkarya di Lentera atau Oke. dimanapun juga nggak Iya, apa-apa iya. gitu. Nggak harus Betul. di Lentera, tapi semangatnya atau jiwanya itu adalah selalu berkarya gitu sih. Siap. Oke, teman-teman. Kita usaikan ya di diskusi kita malam hari ini dengan para bintang tamu. Oke, saya serahkan kembali ke Mbak Aida dan Mbak Farah untuk Enten mau. closing. Silakan. Oh, tadi perbincangannya memang sangat seru sekali ya, Kak, mengenai mengenai novel yang telah dibuat oleh Kak Henry dan juga proses penerbitan dan apa ya, proses-proses penerbitan dari Lentera dan apa aja yang didapatkan setelah kita mengikuti penerbitan apa ya, penerbitan karya bersama dengan Lentera. Eh,
sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk perwakilan dari Lentera dan juga Kak Henry yang telah bersedia untuk mengisi sesi acara diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya, izinkan kami untuk menutup sesi acara pada malam hari ini. Saya Aida dan rekan saya Farah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kami memandu acara, dan semoga teman-teman dapat terinspirasi melalui karya yang telah dibuat oleh Kak Henry. Sekian dan terima kasih. Salam literasi.